dan itu. Tetapi dulu waktu masa muda kau menjalankan itu semua, ketahuilah kau tetap akan mendapatkan pahala itu di saat-saat kau berada masa tua. Karena kau jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Bukan sekedar pahala yang tidak dapat kita dapati karena sekarang saya sudah tua, saya makmur, saya udur, saya sudah mata saya, kaki saya, telinga saya, kepala saya, perut saya sudah umur sekian. Kata Rasulullah, masa tua itu bisa kau dapat pahalanya. Di saat kau tua semacam itu, kau tidak dapat menjalankan itu, kau bisa menambah pahalamu, kau bisa memperbanyak bekal akhirat, kau bisa meningkatkan dan memberatkan timbanganmu untuk akhirat. Kenapa? Dengan kau menjaga masa mudamu. Masa mudamu apa aktivitasmu? Masa mudamu apa kegiatanmu? Masa mudamu apa yang kau kerjakan? Apa yang kau amalkan? Ini arti ikhtani syababaka qabla harmik. Masa mudamu kau jaga sebelum datang masa tua. Hanya saja godaan, cabaran, rayuan kepada anak muda jauh berbeda daripada masa tua. Tantangan yang luar biasa, cabaran yang begitu hebat, khususnya buat anak-anak muda. Kita melihat anak muda senang pergi ke masjid sangat sedikit. Orang tua pergi ke masjid banyak. Anak muda senang sibuk dalam misi-misi agama sangat sedikit. Karena di situ godaan setan begitu hebat. Pemikiran akan hari akhirat sangat jauh. Dia masih merasa muda, ingat mati sangat sedikit. Tapi kalau sudah mulai berubah, sudah mulai mata kita berkurang, fisik kita sakit-sakit lagi, ingat kematian sering, tentu saja akan lebih dekat kepada Allah, akan lebih sering pergi ke masjid, lebih senang membaca Al-Quran, lebih senang beribadah. Tapi kalau masih masa muda, godaan, rayuan, tipuan sangat banyak. Tinggal permasalahan bagaimana kita bisa menjaga masa muda kita ataupun anak-anak kita di saat masa muda, agar mereka tetap di garis-garis Allah, agar mereka mau menjadikan masa mudanya untuk perjuangan Allah, agar mau menghabiskan masa-masa muda di jalan yang diridhoi oleh Allah. Sehingga dikatakan di sana dalam sebuah hadis, ajiba rabbuka min syabin la sabwata lah. Allah kagum pada anak muda, hidup pada masa muda dan tidak terkena kenakalan anak muda. Kagum Allah. Karena di saat muda rayuan sangat banyak. Ingin pergi ke tempat ini, ingin pergi bersama teman-temannya, ingin melaksanakan ini dan itu. Ingat akhirat sangat sedikit. Dia merasa kuat, dia merasa akan muda selama-lamanya. Dia tidak mengingat bahwa sebentar lagi akan hilang itu masa muda, bahkan akan hilang ini umur, akan masuk suatu perjalanan yang sangat jauh, yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan ini. Sedikit sekali kita dapat justru yang terbawa oleh arus barat, yang terbawa oleh kenakalan anak-anak muda, kenakalan yang kita lihat sangat dilarang dalam agama, didapati adalah dari anak-anak muda. Masa muda ini yang sangat berbahaya. Bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Kalau Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan kepada kita spirit, dorongan, di antaranya hadis tadi yang kita dengarkan bahwa Allah kagum kalau ada anak muda bisa mengendalikan dirinya ke jalan yang diridhai oleh Allah, ke jalan yang diridhai oleh Rasulullah, sehingga selamat dari segala macam cabaran, selamat
dari segala macam gangguan, selamat dari segala macam amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan di sana, termasuk nanti kata Rasulullah di hari kiamat, orang-orang di mana manusia menjerit kepanasan, yang mendapatkan naungan dari Allah, dhillun min dhillillah, naungan dari sisi Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang hidup masa mudanya digunakan untuk di jalan yang diridhai oleh Allah. Keutamaan begitu besar, pahala yang luar biasa, tetapi tidak kalah tantangan yang dihadapi pada anak-anak muda. Tinggal kita wahai anak muda, atau kita wahai orang tua yang mempunyai anak muda, ataupun yang masih anak-anak dan akan masuk masa muda, apa solusinya? Apa jalan keluarnya agar pemuda itu selamat, agar anak amanat Allah ini selamat, agar tetap dalam garis-garis Allah? Tidak lain adalah perhatian, pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya. Bagaimana orang tua memonitor anaknya, bagaimana tarbiyah al-hasanah yang diberikan kepadanya. Muda, dan kita selalu menuntut agar anak muda menjadi anak yang soleh. Lebih dahulu kita apa yang kita berikan kepada mereka, apa yang sudah kita ajarkan, apa yang sudah kita kenalkan, apa yang sudah kita didikkan. Apakah kita lepas begitu saja? Kita biarkan begitu saja? Tidak pernah kita gandeng pergi ke masjid, tidak pernah kita kenalkan dengan Al-Quranul Karim, tidak pernah kita ceritakan akan siapakah Rasulullah SAW, tidak pernah kita ingatkan akan hari akhir nanti. Jangan harapkan anak muda kita akan menjadi anak muda yang soleh. Mereka, anak-anak kita, akan menjadi baik atau tidak baik tergantung kata Rasulullah kepada orang tuanya. Mudah, bahkan kembali lagi misi anak-anak, bahkan kembali lagi misi bayi keluar dari perutnya tidak membawa dosa. Kenakalan itu arif datang, hakikatnya tidak mempunyai dosa. Yuladu alal fitrah kata Rasulullah. Diberikan kepada kita amanat dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Jangan bilang dasarnya nakal, jangan bilang dasarnya biadab, jangan bilang memang ini anak tidak kenal akhlak, tidak kenal, tidak. Maaf, koreksi kembali pada diri kita dulu. Saya sebagai orang tua, apa yang sudah aku berikan kepadanya? Apa yang sudah aku lakukan kepadanya? Sudahkah aku kenalkan anakku ini kepada Allah, sehingga dia merasa tidak pergi kemanapun kecuali Allah melihatnya, kecuali Allah meneropongnya, kecuali Allah mencatatnya, kecuali Allah mengetahuinya? Sudahkah doktrin semacam itu ada pada anak kita, sehingga dia tidak berkata suatu perkataan kecuali yakin bahwa Allah mencatatnya? Dia tidak pergi kemanapun kecuali Allah melihatnya. Tidak dia berbuat suatu amalan apapun kecuali tercatat oleh malaikat raqib atid. Sudahkah hal ini ada dalam lubuk hati anak kita? Tanya kepada diri kita. Anak kita ingin jadi anak yang soleh, pemuda kita ingin menjadi pemuda yang baik. Sudahkah dia mengenal akhlak Rasulullah SAW? Sudahkah betul-betul dia mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, sehingga ada dalam hatinya bahwa manusia yang terbaik adalah Nabi Muhammad, ada dalam hatinya suri tauladan yang baik adalah Rasulullah, ada dalam hatinya